Tidak hanya laporan ke istri ya Kang. Laporan pajak juga pasal 21 kan harus lapor nih ketika ada pemotongan penghasilan. Ya. Nah, ketika lebih bayar kompensasi, ya ada lebih bayar. Kalau dulu diaturannya kan dikompensasikan ke masa pajak yang berurutan. Kalau tidak ada pemberian penghasilan, maka tidak perlu bikin bukti potong. Beda kalau misalkan Kang Iqbal dapat gaji, dapat penghasilan, tapi nihil. Ini kan ada peraturan baru nih, Kang, ya Pak. Ya. Nah, itu yang berubah apa tuh? Perdirjen 11 ya? Iya. Nggak banyak sih yang diatur di Perdirjen 11, berbeda dengan sebelum keluarnya Perdirjen. Jadi ini lebih kepada Balik lagi di Suara Pajak, solusi perpajakan Anda. Asik, rame lagi warung. Seru dong. Biar nggak sepi-sepi amat. Masa ngobrol nggak ada sampingannya? iya. Dorongannya dong. Ini ada cemilannya nih. Oh iya, ini ada Gorengan. Teh tanya pizza teh. Udah setahun belum makan pizza nih. Ketoprak, ada ketoprak. Tahu. Iya, harusnya nyiapin wedang ya. Wedang, Pak. Wedang jahe gitu, yang tradisional aja. Betul. Setengah awal sama jahe, Pak. Emang ada sejarah apa sih Pak tentang jahe? Kan ini apa namanya, dingin. Oh iya, benar. Sama aja lah. Jadi belum ada yang hangat-hangat. BTW ada yang baru nih di per 11 ya, Perdirjen 11 tentang PPh 21 unifikasi. Unifikasi. Nah, ini kira-kira apa aja sih yang berubah, ya kan? Tapi sebelumnya nih, Pak Agus, biar teman-teman tahu PPh 21 itu apa sih, Pak? PP 21 itu adalah kewajiban pemberi kerja. Nah, perusahaan itu kan memberikan penghasilan kepada pegawainya. Disebut upah, gaji, honor, remunerasi, apalah pokoknya. Nah, Undang-Undang PPh mewajibkan kepada pemberi kerja atau pemberi penghasilan untuk memotong pajak pegawai. Itu diatur di pasal 21 Undang-Undang PPh. Makanya disebut PPh pasal 21. Pasal 99? Pasal 99 mah. Berarti pasal 99 kan? Iya. Karena pasal 21 berarti pasal 21. Iya, iya. Dua ada nggak Pak Agus? Ada dua. 23 ada. 23 ada. Sampai berapa itu? Sampai 26. Oh 26. Oh iya. Saya taunya PPh 21 doang Pak Agus. 21 untuk karyawan, 22 impor, pungutan, 23 untuk jasa lah ya, jasa Sewa, badan itu, yang 24 kredit pajak 25, luar negeri, 25 angsuran, 26 PPh untuk yang dipotong kepada wajib pajak luar negeri. 27 nggak ada ya? Ada, tapi tidak terkait dengan pemotongan. Edan, emang dah. Di mana Agus? Di mana ada Agus? pajak. Satu. Sesuai briefing. Terus kalau unifikasi, nah unifikasi itu apa tuh? Bisa nggak? Oh, kalau unifikasi kan tadi Kang Agus bicara pasal 21. Yeah. Tadi Kang Iqbal bicara ada 22. Gitu kan ya? 23. 4 ada 4 ayat 2, ada 26. Nah, si unifikasi itu pemotongan pajak selain yang dipotong pasal 21. Jadi simpelnya ada 4 ayat 2, 15, 22, 23 sama 26. Digabung di uni gitu kan. Bukan uni orang Padang ya. Unifikasi kesatuan. Jadi gitu. kesatuan. Selain pasal 21 atau 22. Karena sebelumnya masing-masing. Jadi masing-masing pasal itu ada SPT-nya sebelumnya. Nah, sekarang digabung, kecuali yang masih terpisah satu ya. Satu dia sendirian. Itu. Kalau kita berjodoh. Jokes sih udah nggak orang ngepin. Ini kan ada peraturan baru nih, Kang, ya Pak. Ya. Nah, itu yang berubah apa tuh? Perdirjen 11 ya? Iya. Nggak banyak sih yang diatur di Perdirjen 11. Maksudnya yang diatur
berbeda dengan sebelum keluarnya Perdirjen. Jadi ini lebih kepada penegasan ketentuan dasar hukum dari Kortek itu ya terkait dengan PP pasal 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2 itu ada di Perdirjen gitu. Jadi lebih ke teknisnya. Petunjuk teknis, juknis. Kalau ditanya apa yang berubah, ya relatif banyak sebetulnya ya. Kalau mau dibedah lebih dalam, cuma kalau katakan Agus tadi dibandingin sama yang sebelumnya, tidak banyak berubah, tapi lebih didetilkan. Contohnya mungkin dari segi formulir ya Kang ya. Kita ngomongin 21 dulu nih. Misalkan Kang Iqbal sebagai pegawai dari PT apa? PT Maju Terus Pantang Mundur. Misalkan PT Maju Terus Pantang Mundur, dapat gaji, penghasilan. Tadi kan Kang Agus bilang pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Kang Iqbal sebagai orang pribadi dapat gaji. Maka dipotong pasal 21 ya, tarifnya ya banyak lah ya, berlapis segala macam. Nah, di dalam Perdirjen ini ditegaskan ada beberapa perubahan formulir. Contoh, kalau misalnya ngomongin ketika si pemberi kerjanya selain instansi pemerintah, kan ada yang namanya bukti potong dulu ya, 17.21.8. Jadi setiap bulan kalau Kang Iqbal digaji, itu si pemberi kerja itu harus memberikan bukti potong tuh, bukti bahwa pajaknya udah disetorkan. Itu namanya 17.21.8. Nah, itu di dalam Per 11 juga diubah. Nanti kemudian contohnya instansi pemerintah, ada yang namanya bukti potong bulanan A3. Nah, itu juga berubah. Jadi sekarang di dalam Korteks itu, ngomongin Per 11 ya, pasti berkaitan sama Korteks, ada 4 jenis bukti potong. Bukti potong A1 yang tahunan gitu ya. A2 ketika bicara tahunan PNS Polri, anggota dan pejabat negara, ada 21 dan 26. Nah, si A2 A3 kemudian yang 8 tadi itu melebur ke 21 atau 26. Kurang lebih gitulah. Jadi ada pergeseran bentuk formulir yang menjadi petunjuk teknisnya tadi kalau bicara terkait dengan Korteks. Itu yang pertama. Apalagi Kang Andi? Jadi sebetulnya di Per 11 itu nggak ada sesuatu yang baru, Pak. Suatu yang baru kayak perhitungan yang wow dan satunya gitu. Secara prinsip nggak ada, ya? Tapi yang wow mencengangkan palingnya terkait ada istilahnya pemberi kerja tertentu sama pegawai tertentu. Itu istilah baru. Ketika Kang Iqbal misalnya kerja di IKN, mau nggak? Ya. Di IKN. Mau. Mahal loh dibayarnya. Ya udah kalau mahal mah. Jadi ketika ada pemberi kerja tertentu, misalnya si pemberi kerjanya kantornya di IKN, kemudian Kang Iqbal bekerja di sana, KTP-nya KTP yang di IKN misalkan, kan dapat fasilitas tuh dari negara. PPh ditanggung pemerintah, PPh 21 DTP, dan sifatnya final. Nah, si Per 11 tuh ngomongin itu juga. Gimana cara si pemberi kerjanya bikin bukti potongnya, gimana cara lapornya, Kang Iqbal nanti mana yang dikreditin, mana yang enggak. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kalau bicara perubahan, itu salah satunya. Iya. Nah, salah dua naon Kang? Gimana bagus? Poin terkait dengan formulir ya ini diatur di Perdirjen. Nah, sini. Bener taruh aja sini. Nah itu bisa kan. Terus naon bagus, gimana bagus? Terus kalau mau lebih detail, pengen tahu lebih detail terkait dengan Perdirjen ini, kita mau bikin apa ya, e-learning lah ya, semacam e-learning, video tutorial Kortek berdasarkan dengan Perdirjen ini. Lebih detailnya nanti kita buatkan videonya. Siapa yang mau silahkan komen gitu. Mau. Nanti kita kirimkan linknya. gratis kan? Bayarlah dikit. Gak seberapa lah ya dibandingin harga kopi ya. Nah, bingung kan? Ya kurang lebih seharga kopi yang dari sono lah. Sono mana nih? Sono. Terus. Ada lagi nggak tentang PP 21, Kang? Terus kalau yang ini kan gimana? Yang apa? Pegawai kan NIK-nya nggak semuanya valid sekarang kan? Ini juga rame lah. Jadi kalau ngomongin identitas nih, ketika ngomongin si pegawai nih, misalkan tadi Kang Andri punya perusahaan PT, apa ya, yang enak ya,
Kita maju. Consulting Indonesia. Botax Consulting Indonesia. Yoi. Misalkan Kang Andri di Sama Botax dua. Consulting Indonesia, 2 aja. Kemudian tadi waduh yang ngomong kenawan. PT Botax Consulting Indonesia. Kemudian tadi nomor pertanyaan Nikahnya Pak. Oh, nikahnya kita Hela Gusti. Misalkan Kang Iqbal digaji PT Botax Consulting Indonesia. Ya. Kemudian Kang Iqbal ngasih identitas kan? Kan salah satu hak dan kewajiban Betul. sebagai pihak yang dipotong adalah memberikan identitas. Kalau nggak punya NPWP, ya minimal ngasih NIK. Oke. Ya. Nah ternyata pas misalnya Kang Andri di Botax Consulting Indonesia ini mau menerbitkan bukti potong, NIK-nya nggak kebaca. Kenapa? Banyak faktor. Bisa jadi dulu ketika kantor pajak minta Kang Iqbal untuk memadankan NIK dan NPWP, mungkin terlalu sibuk tuh, pacaran gitu, jadi nggak sempet memadankan lah. Akhirnya impactnya apa? Impactnya pas nanti si pemberi kerja Botax Consulting ini menerbitkan bukti foto, NIK-nya tidak terbaca. Kemudian apa konsekuensinya gitu kan ya? Ketika NIK Kang Iqbal tidak terbaca, maka sistem Cortex-nya nanti dia akan mengenerate yang namanya NPWP sementara atau TIN sementara. Kalau diperhatikan yang kodenya 999 07 kali 999 sisanya lah totalnya 16 digit. Jadi Kang Iqbal dipotong uangnya, gajinya, pasal 21-nya, disetorkan oleh Botax Consulting, tapi diterbitkan bukti potong yang 999. Nah, ada ruginya ketika kita ngomongin ketika Kang Iqbal sudah dipotong, tapi bukti potongnya 99. Nah, ruginya gimana tuh? Ketika misalnya Kang Iqbal nanti mau lapor pajak tahunan, Iya. ketika sudah punya NPWP atau NIK-nya diaktifasi jadi NPWP, si kredit pajak tadi tidak terbaca saat mau lapor. Kan nggak jelas nih 999 identitasnya. Masih gonggongan lah ya istilahnya. Jadi kalau pengen bukti potongnya bisa dikreditkan dan di akhir tahun misalnya bukti potongnya terekapnya terbaca sempurna, maka silahkan lakukan pemadanan atau meregistrasi NIK-nya menjadi NPWP. dalam sistem. Dalam sistem. Tidak harus jadi NPWP ya. Ya, intinya meregister NIK-nya ke dalam sistem. Jadi salah satu impact-nya tadi ketika 999 terbit, saat lapor pajak tahunan, si bukti potongnya itu dianggap belum terekap karena identitasnya masih kumulatif. Nah, dia kan setiap bulan dipotong. Nah, si perusahaan kalau misalkan misalkan di tengah tahun berpemadanan gitu kan, bulan Juli, yang sampai Junnya si perusahaan pembetulan. Terserah relatif. Apakah mau pembetulan, membuat berarti bukti potong baru yang 99-nya dibatalin, Yes. atau mau nanti aja di adjust di Desember. Oh, just manual pakai Iya, bisa. potong Tapi ya impactnya jadi manually gitu ya. Ya. Kalau biasanya nanti di Desember itu terekap nih total dari Januari Langsung. sampai dengan November, nah sekarang nantinya kalau misalkan tidak lakukan pembetulan ya harus diedit secara manual. Kalau artinya si perusahaan Punya effort lebih. Iya, tapi kalau nggak pembetulan pun sebenarnya nggak ada Nggak masalah. masalah sih, kan uangnya sudah tersetorkan juga. Karena terkendala nih, kalau nggak, maksud saya kan sebetulnya perusahaan mau bayar, mau patuh, tapi gara-gara apa namanya Identitas faktor tadi. administrasi, sebenarnya yang perusahaan juga sebenarnya nggak tahu ya, bagus ya. Nah itu kan jadi terkendala gitu. Kalau dari sisi pemberi kerja mah nggak ada ruginya. Nggak ada ya. Nggak ada. Bukti potong tetap bisa dibuat. Tapi kalau Penyetoran A1 nggak bisa dilakukan. dibuat. Oh, nah ini. Itu masalahnya kalau misalkan dia keluar di apa? Betul. Tengah bulan. Permasalahannya baru muncul kalau pegawai tersebut berhenti di tengah tahun. Yes. Atau pada saat nanti pembuatan 1721 A1 atau A2. Itu mutlak harus ada identitas. Harus terbaca lah NIK-nya gitu. Berarti ada PR tuh. Kalau Kang Iya, iya. Iqbal berhenti misalnya dari Botax di bulan Juni, misal gitu ya. Kalau Maka NIK-nya harus diregister dulu supaya bukti potongnya nanti Kang Andri bisa terbitkan. Jadi memang PR-nya di situ. Ya. Itu masalahnya di mana ya, Kang? Masalahnya Memang sistemnya belum pemadanan. kemungkinan ya, ini kemungkinan. Kan saya gini, yang bulan Januari biasanya 99, nah mungkin di Maret sekarang udah bisa padan, Pak. Udah padan. Udah valid Muncul tuh. NPWP yang Saya pikir sudah memang proses nikah yang sebenarnya. sinkronize-nya Betul, ada Berjalan. kemungkinan diduga ya proses migrasinya berjalan lambat. ya. Artinya ya nunggu proses itu selesai. Tapi sekarang sih semakin baik ya. Ya. Wah, Aplikasinya bagus. Mantap. Jos
Terus Nah, ada lagi terkait dengan Pak PPH pasal 4 ayat 2. Jadi misalnya orang pribadi nih harusnya dipotong tuh. Nah, ternyata dia nggak ngasih NIK. Bukan hanya NIK-nya yang nggak apa. Kalau tadi kan tidak padan. NIK-nya udah dikasih tuh, udah ada, tapi tidak padan. Nah, sekarang yang dipotongnya pun tidak ngasih NIK karena tidak mau laporkan ke pajak kan gitu. Nggak mau ketahuan lah Tidak ya. mau ketahuan. Apalagi kalau ketika Kang Ri punya rumah di Pondok Indah. Nah, itu. Nah, ada solusi nggak di Kortek ini setelah ada per ini, Perdirjen ini? Kalau ditanya di Perdirjennya ada syarat mutlak, Kang. Ada hak dan kewajiban. Dari sisi pihak yang dipotong, kewajibannya adalah salah satunya menyertakan identitas. Nah, itu. Itu kan wajib tuh. Wajib. Identitas itu bisa berupa NPWP kalau punya NPWP. Tapi kalau misalkan dia masih di bawah penghasilan tidak kena pajak kan nggak wajib tuh. Berarti minimal dia ngasih NIK. Iya. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa dibikin potongnya. Balik lagi nanti ke pengawasan ya Kang Agus ya. Nah, itu. Nah, kalau ada yang mau tahu triknya, Yoi. silahkan hubungi Botek Consulting Indonesia. Masuk. Tuh. Kayaknya cocok nih Pak buat bikin privat Pak kayak gini Pak, webinar. Oh iya. Iya. Memang Botek mau bikin brevet juga. Oh. Kita tahun depan lah. Nah, ini sebenarnya PR yang Tahun depan, Tahun depan apa tahun ini? Oh, bulan depan. Aman. Langsung nge-freeze. Pokoknya pengajar-pengajarnya Udah pasti top market top. Oh, Margot. Gelis tuh. Ada yang canteng, Intinya ada yang cantik, ada yang ganteng gitu maksudnya. gitu. Tapi yang cantik yang ya. Separuh dong. Tapi intinya pasti pengajarnya berkualitas dong ya. Pasti. Jaminan Pasti mutu ya. berkualitas. Mumpuni apa ya? Praktisi. praktisi. Semua praktisi ya. Berpengalaman. Yang sudah berpengalaman di perpajakan. Nah, itu penting. Kita pokoknya mereka sehari-hari bekerja di perpajakan dan dari otoritas pajak. Ada lagi Kang. Balik Apa? Kang, mau nanya Oh, lagi. iya. Sekarang kan udah nggak ada cabang ya, sama kayak yang kita bahas di video sebelumnya ya, yang PPN itu kan. Nah, berarti sekarang kalau misalkan perusahaan punya pabrik misalkan di Semarang gitu kan, nah berarti waktu lapor PPh pasal 21-nya gimana tuh? Kan ya balik lagi ke tadi konteks pemusatan ya. Sebenarnya Pemusatan semua ya. sekarang udah pemusatan. Pelaporan pasal 21 pun dia dipusatkan oleh si pusatnya. Tuh. Misalkan Botex Consulting punya dua cabang. Dua cabang. Satu cabang Bogor, satu Satu cabang lagi di Bandung. Surabaya. Oh, Satu lagi Bandung. Surabaya. Surabaya, amin. Berarti 3 tuh. Secara konsep yang lapor yang mana? Yang pusatnya. Pusatnya ada di mana? Bogor. Berarti nanti yang Bogor yang melaporkan. Paling pertanyaannya timbul ketika misalnya si Bandung atau Surabaya menerbitkan bukti potong, identitas mana yang dipakai? Kan gitu ya. Identitas tetap pemotongnya pemotong NPWP pusat. Kayak yang di Bogor. Paling di situ ada isian NITKU. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Yang memberikan penghasilannya siapa nih misalnya? Oh, yang memberikan penghasilan Surabaya, berarti nanti pilih NITKU-nya Surabaya. Yang penghasilan Bandung berarti NITKU-nya. Itu wajib ya Kang ya? Atau gimana ya? Masih opsional. Kalau misalkan Beda sama yang PPN. salah gitu kan? Ya, nggak masalah. Sanksi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Kecuali yang PPN ya. PPN yang mandatori tadi itu di segmen ya, bahasan tempat sebelumnya. khusus karena ada Kalau itu wajib. Kalau nggak dianggap faktur pajak tidak diterbitkan atau sertifikat cacat lah kalau bahasa dulunya. Kalau di 21 mah enggak. Nggak ya, aman ya? Aman. Nah itu kurang lebih sih kalau nggak cabang ya. Ngomongin cabang mulu dari tadi yang mau buka cabang. Iya, Botek mau ke cabang. Nggak ada kita. Kita di Bandung ada di Grapos. Ya, bagus ya. Iya. Nanti kita bukan di Surabaya, di Bali gitu. Dan terakhir di IKN mungkin. IKN. Dapat Terakhir PPh apa DTP ya? loh. Hah? PPh ditanggung pemerintah loh kalau bukan di IKN. Iya. Tapi itu ada ininya ya, ada jangka waktunya kalau nggak salah, mulai sampai dengannya. Wah. Yang insentifnya. Kalau Atau di selamanya ya? 11 sih nggak dibahas, nggak tahu ya. Itu kan di PMK terpisah kalau Iya. mudah-mudahan sih masih dapat kita. Masih dapat.
Gini yang Apalagi Kang, enggak. yang sering ya, kalau yang dulu saya sering ngobrol di warung gitu ya sama yang owner enggak ya, enggak tahu owner. Kalau misalkan ada suatu perusahaan, terus ternyata di bulan tersebut dia nggak ngasih gaji karena vakum nih. Misalkan kan COVID jilid 2, konon katanya akan ini lagi ya, rame lagi nih. Amit-amit nih tapi ya. Kalau misalkan ada suatu perusahaan ternyata dia punya karyawan nih, karyawan 10, tapi nggak digaji karena nggak ada aktivitas. Kan nah di PR 11 itu dikasihin juga sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Kalau tidak ada pemberian penghasilan, maka tidak perlu bikin bukti potong. Beda kalau misalkan Kang Iqbal dapat gaji, dapat penghasilan, tapi nihil. Nihil entah karena di bawah VTKP, misalnya karena belum nikah. Belum nikah kan? Udah. Kok ragu-ragu tadi? Udah. Kan sih bilang belum. Kok kamu yang belum? Nggak ada anaknya. Tapi tuh kan Anaknya kesusu kan. Jadi kalau balik lagi, ketika Kang Iqbal dapat gaji, tapi di bawah penghasilan tidak kena pajak, di bawah UMR misalkan gitu ya, 0. Jadi nilai PPh yang dipotongnya 0. Nah kalau konteksnya 0, tetap bukti potongnya harus dibuat. Nah sering terjadi itu kayak gitu. Mereka merasa potongan pajaknya 0, nggak usah lah bikin bukti potong. Nah itu yang salah. Banyak sih Pak seperti itu Pak. Banyak Betul. Banyak. Pertama, potong lah. Potong. Gaji kan 20 juta ya kemarin ya. Enggak Bang, nggak nyampe. Amin. Kemarin kan. Ya. Coba aja cek. Segitu. Bohong. Terus seandainya yang benar. Oh, apa? Tadi kan yang nggak ada kegiatan usaha kan nggak perlu bikin bukti potong bulanan, nggak perlu lapor. Setiap Lapor bulannya, bulanannya Nihil. nihil. Nihil ya. Oh, udah Lapor bikin nihil ya? SPT-nya Enggak. tetap lapor, Desember baru nihil. Desember Oh iya. Gitu. Jadi bulanan Januari sampai November dia nggak perlu. Ya, asal tidak ada pemberian penghasilan. Ya, Bukan ada penghasilan tapi 0 ya. Ya. Kalau ada penghasilan tapi 0 tetap harus lapor. Gitu haus saya juga. Entah. Jadi sekarang kalau memang tidak ngasih gaji tidak wajib lapor, tapi di Desember tetap lapor, gitu ya? Iya. Ya. Walaupun 0. Desember. Hmm. Nihil. Kan Nihil. kalau misalnya ini ya Botek gitu ya punya 5 perusahaan nih, Botek punya 5 perusahaan. Yes. Kadang-kadang pegawainya kan itu aja. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, D, E, ya. Pegawainya ya yang A pegawainya itu, yang B pegawainya itu, yang C pegawainya itu, kan gitu ya. Ya. Nah, masalahnya misalnya si Fulan digaji untuk siapa? Nah, kadang-kadang agak rancu tuh. Itu juga seru tuh. Jadi misalkan di PTA nama orang ini nggak ada, tapi ngurusin kan gitu ya. Karena padahal PT ABC itu satu afiliasi. Satu afiliasi. Nah, itu misalnya si Fulan itu sebenarnya ngurusin yang CDE gitu, tapi dia nggak terdaftar di situ kan gitu ya. Nah, itu berarti yang E, misalnya yang E itu tidak punya pegawai dedicated gitu ya, itu boleh tidak lapor berarti ya. Tapi kalau tidak lapor lagi nanti ke nggak ada. konteks. Kalau ada penghasilan agak repot ya. Si orang itu digaji dari PT yang mana kudu jelas. Nah, iya. Kan pasti ada kontraknya dong. Nanti ya balik lagi nih kaitannya sama pemeriksaan pembeliannya. Kok bisa Kang Iqbal ngurusin botax misalnya, padahal nggak ada nih di daftar pegawai, nggak ada di susunan pengurus, nggak ada. Itu siapa Kang Iqbal kan itu pasti jadi pertanyaan. Itu siapa Pak? Siapa? Kayak gitu. Itu yang tadi ya Kang ya. Tadi tuh saya mau ngomong apa ya? Apa tuh? Oh, ini yang menarik juga konsep TER. Pernah denger TER? Enggak. Kalau teh? Teh. TER, tarif efektif rata-rata. Oh, oke. Teh, ini makan sebelah Kang Andri. Apalagi itu tehnya 2 kali, itu ngetehnya 2 kali. Kalau teh ada tarif efektif harian, Nah, mungkin tarif efektif. aman lah.
Tarif hidup rata-rata. Nah, ketika misalkan Kang Iqbal posisinya profesional nih sebagai konten kreator. Yes, gitu ya. Amin. Dia konten kreator. Emang kan bener kan? Iya. Lanjut. Sebagai konten kreator bukan pegawai tetap di acara ini misal gitu ya. Setiap tapping dikasih honor misalnya 50 juta. Tuh, amin ya. Gedean honor Kang Iqbal. Daripada gaji saya. Oke. Sekali tapping 50 juta. Nah, dalam 1 bulan bisa jadi kan tappingnya berkali-kali ya. Betul. Ketika konteksnya bukan pegawai tetap atau profesional lah, berarti kan bukti potong ada 2 opsi kan ya Kang Agus ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Bisa pada saat pemberian penghasilan, dari sekali tapping dibayar 50 juta langsung diterbitkan bukti potong. Atau bisa dikumpulin 1 bulan. Ketika misalnya tappingnya 10 kali nih, 500 juta nih, berarti di akhir bulan nanti dipotong atau diterbitkan 1 bukti potong. Nah, yang harus jadi, bukan yang harus jadi perhatian sih, yang jadi perhatian adalah ketika diberikannya per transaksi, per tappingan, berarti kan tarif efektif rata-ratanya sesuai dengan nominal yang dibayarkan. 50 juta tuh. Ternya ngikutin tarif 50 jutanya berapa. Akan beda kalau Kang Iqbal dibayarnya sekaligus 10 kali 500 juta. Ternya pasti lebih gede. Nah, itu yang biasanya jadi pertanyaan. Mantap kan dapat 500 juta. Mantep. Dari tapping doang loh. Harus banget. Nah, jadi pemberian masa transfer transaksi dan per akumulasi dalam 1 bulan itu pasti beda. Si per 11 menegaskan itu juga. Terserah pemberi kerjanya mau gimana. Mau per transaksi boleh, mau dikumulatifkan di akhir bulan boleh. Tapi ada bedanya nggak sih? Maksudnya? Bedanya nanti di akhir tahun. Pada tahun. saat Kang Iqbal lapor SPT tahunan kan dapat bukti potong tuh. Iya. Kalau diakumulatifkan mungkin nggak kerasa. Tabungannya dikit. Iya, karena udah dipotongnya gede. Tapi ketika per transaksi bisa jadi nanti kurang bayarnya lebih gede. Oh, di file 11 ada penegasan itu ya, yang kemarin kita bingung ya. Sebetulnya di varian sebelumnya juga ada, cuman lebih dicontohkan lagi, lebih detail. Jadi nanti tergantung dari si pemberi kerja. Mau dipotong sekaligus atau nanti dikumpulin per masa pajak. Iya, gitulah, itu salah satu poinnya. Tapi kalau dari Kang Angga enakan gimana? Mendingan Iya. per bulan. Bebas ya? Kalau saya dipotongnya mendingan dipotong per transaksi. Karena kan tarifnya kecil tuh. Iya. Saya bisa nabung dulu tuh. Diputerin dulu. Gitu kan ya. Bisa diinvestasiin dulu. Emang nggak dikasih ke istri? Nanti biasa gimana? Iya. Itu kalau paling parah. Sabar Pak. Tadi kena mulu. Ya gitulah. Itu yang mungkin jadi catatan juga. Terus kalau ngomongin kode banyak ada yang berubah. Jadi kodenya makin rigid. Kode apa nih Kang? Kode objek pajak pemotongannya. Jadi sekarang lebih detail lah. Ada juga penambahan kode objek pajak baru. Ini mungkin perhatian bagi si pemberi kerjanya sih. Contohnya gimana? Maksudnya kodenya apa aja? Apa kode ya? objek. Kode objek misalnya apa ya Kang Agus ya? Saya saking banyaknya jadi lupa. Salah satu contohnya aja Kang Agus. Ya, pegawai. Bukan pegawai. Kan ada kode khusus kan. Jadi ketika Kang Iqbal dibikin bukti potong tuh ada kodenya. Misalkan 21 100 Nah itu misalkan pegawai tetap 102 untuk tetap misalkan pegawai tidak tetap, ada pensiunan 32 misalkan. Itu kode-kode khusus aja sih buat administrasi. Kalau buat yang dipotong mah yang penting mah duitnya. Bukti potong penting maksudnya, tapi kode nggak penting lah. Prinsipnya sebenarnya di PES 11 ini kembali lagi nggak ada hal yang baru ya, Kang ya, untuk perhitungan semua ya. Secara perhitungan sama. Karena semua udah sekarang udah baik konteks ya, Betul. baik sistem ya, gitu. Nggak perlu mikir sebenarnya. Kalau dulu kan kita mikirin kode objeknya apa ya, tarifnya berapa ya. Sekarang tinggal ketik, pilih sistem yang ngitungin. Ya. Sesederhana itu harusnya. Nggak mungkin salah sih hitungannya ya. Iya. Kalau misalkan masih ada nggak tahu, Hah? misalkan masih ada Asal nggak ngerti nih Kang, nggak pede nih. nggak pede, kita bikin video Tanya, aja lah. Gimana? Kita bikin video. Oh, ini Iya. tutorial. Tutorial. Ya, boleh nanti dibikin video. Pokoknya nggak pakai VPN aman. Ada lagi nggak? Kang nggak? Sama konsep lapor. Kalau ngomongin laporan nih ya Kang ya. Tidak hanya laporan ke istri ya Kang. Laporan pajak juga pasal 21
kan harus lapor nih ketika ada pemotongan penghasilan. Iya. Nah, ketika lebih bayar kompensasi, ada lebih bayar kalau dulu diaturannya kan dikompensasikan ke masa pajak yang berurutan. Misalnya bulan Januari lebih bayar, maka lebih bayarnya dikompen ke Februari. Februari lebih bayar dikompen ke Maret. Nah, sekarang di Per 11 ditegaskan kalau ada kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut bisa dikompensasikan tanpa harus berurutan. Bisa atau wajib? Konsepnya kayak PPN atau gimana? Emang konsepnya sama kayak PPN. Berarti Jadi si sistem yang akan memilih ke masa yang belum lapor. ke masa yang belum lapor. Jadi kalau tadi ada lebih potong di Januari, Februari, Maretnya sudah lapor, berarti akan dimasukkan ke yang belum lapor. April misalkan gitu. Tapi masalahnya sekarang itu yang kompensasi masih ada yang belum masuk. Saya ada ngalamin tuh. Nah, yang nama Yang Desember sampai sekarang di Januari nggak muncul. Masih gantung. gantung. Ya, fenomena itu memang ada kali ya. Masih ada ya? Masih. Masih ya? Kalau kayak gitu gimana ya? Tinggal ngubungin petugas pajaknya, mau nggak mau ngecek. Karena itu udah sistem. Sistem ya semuanya ya. Nggak bisa kita input manual. Hubungi tim latih. Tim latih. Melatih naon kan? Ada aja bagus nih. Tanya lagi nggak? Ya sih udah. Udah. Unifikasi nggak ada yang baru lagi? Kalau nggak? Ini, Kang, apa namanya yang pemotong orang pribadi? Yang sewa. Nah, kalau dulu saya lupa lagi capnya. Intinya bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, kan? Maka dia ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 dan 4 Iya. ayat 2. Nah, itu sesuatu yang baru tuh. Sama 21 juga dong harusnya. Iya, kalau 21 kan ngikutin ketentuan dari dulu juga begitu. Perlu penunjukan nggak? Nah, kalau dulu nggak ada. Dulu ada cap penunjukan. Ah. Sekarang melalui Perdirjen ini langsung ditunjuk. Langsung. Kalau dia udah daftar sebagai pembukuan, langsung dia wajib. pembukuan dia langsung wajib. Contohnya misalkan pengacara nih, pekerja bebas kan, kemudian memilih menggunakan pembukuan, maka otomatis si pengacara ini harus motong pasal 23 ketika ada objek pemotongan itu atau 4 ayat 2 ketika ngomongin sewa. Jadi pembedanya itu Dulu ada cap, cap, sekarang melalui Perdirjen ini langsung didelegasikan. langsung ya. Nggak perlu ada cap lagi. Bagus potong. Otomatis. Enggak. Karena belum pembukuan, masih pencatatan. Oke. Gokil. Ada lagi nih? Enough. Cukup. Berat ya? Lumayan berat. Oke, teman-teman. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bareng sama Pak Agus. Karena di mana ada pajak, Di sini tuh ada Agus. Kebalik. Gue bingung. Bisa juga kan? Bisa. Karena di mana ada Agus, Di situ ada pajak. bisa. Ini sama. Sama kita mau bikin ini brevet. Oh ya, driver. Iya, brevet. Mau kita panggil nggak nih? Calon ya, enggak. Ada Kang Agus pengajarnya ada. Ada sebelah. Oke, gitu aja teman-teman ya. Misalkan kalian pengen lebih tahu lagi atau masih ada yang bingung-bingung tentang pajak, langsung aja hubungin Botex Consulting Indonesia. Iya. Terima kasih semuanya buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe. Komen. Share. mantap sekali. Terima kasih. See you next video. Bye. Dadah. Ada Agus, ada pajak,